adik-adik, apa kabar semua? Saya Anja Sukmakinasi dari tim KKN ITERA 2021. Di sini kita akan belajar biologi untuk kelas 12. Materinya adalah materi genetika. Yuk, kita mulai belajarnya. Oke adik-adik, kali ini kita akan belajar materi genetik ya. Di dalam bab ini, kita akan belajar mengenai komponen genetika, di mana ada kromosom, gen, dan struktur kimia dari materi genetik. Nah, kita mulai dari yang pertama ya. Genetika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat atau hereditas, di mana ilmu ini berkembang dari teori Mendel. Mendel menyimpulkan bahwa sifat-sifat dapat diturunkan dari generasi ke generasi melalui suatu faktor. Kemudian ada kode genetik. Kode genetik ini merupakan kode yang dibawa oleh mRNA untuk tRNA sehingga dapat diterjemahkan menjadi asam amino, di mana dalam satu asam amino ini memiliki lebih dari satu kode. Kode genetik sendiri berupa urutan dari 3 basa nitrogen atau yang biasa disebut dengan triplet codon. Selanjutnya ada kromosom, gen, dan DNA. Apa sih hubungannya mereka bertiga ini? Kaitan mereka bertiga ini apa? Yang pertama, di dalam sel ada inti sel atau nukleus. Kemudian di dalam nukleus itu ada kromosom-kromosom. Nah, kromosom ini terdiri dari gulungan atau pilihan benang-benang kromatin yang ternyata kalau kita lihat atau kita teliti satu persatu, ternyata pilihan ini berasal dari benang-benang DNA yang menggulung membentuk koil atau membentuk gulungan antara DNA dan protein histon. Jadi, butir-butir ini adalah butir protein histon yang menggulung bersama untaian DNA. Jadi, kaitannya adalah DNA merupakan untaian ganda polinukleotida yang saling bergulung dengan protein histon membentuk benang-benang kromatin kromosom. Sedangkan gen merupakan pembawa sifat yang terbentuk dari barisan basa DNA. Selanjutnya ada kromosom. Bagian dari kromosom ini ada yang memiliki 1 lengan, 2 lengan, tergantung apanya. Nah, hal ini tergantung dari letak sentromernya. Kemudian untuk ukuran kromosom itu antara 12 sampai 50 mikron, itu untuk panjangnya. Dan untuk lebarnya antara 0,2 sampai 20 mikron. Berdasarkan fungsinya, kromosom itu terbagi menjadi 2. Yang pertama autosom atau pembawa sifat atau ciri sel-sel tubuh. Yang kedua ada gonosom, itu pembawa ciri atau jenis kelamin yang terdiri dari kromosom X dan Y. Tadi, gonosom hanya ada 2 macam, yaitu X dan Y. Kalau X dengan X, jadinya jenis kelaminnya wanita. Dan jika X dengan Y, maka jenis kelaminnya laki-laki. Setiap sel memiliki autosom dan gonosom. Autosomnya 44 dan gonosomnya 2 untuk sel tubuh. Tapi kalau sel kelamin terdiri dari 22 autosom dan gonosomnya 1. Kemudian berdasarkan letak sentromer dan lengan, bentuk kromosom terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada bentuk telosentrik atau letak sentromernya berada di ujung. Yang kedua ada bentuk akrosentrik, yaitu letak sentromernya mendekati ujung. Kemudian yang ketiga ada bentuk submetasentrik atau letak sentromernya agak jauh dari ujung kromosom dan biasanya membentuk huruf L atau J. Kemudian terakhir ada bentuk metasentrik atau letak sentromer berada di tengah sehingga panjang masing lengan sama. Sekarang kita lihat kromosom itu jumlahnya ada berapa sih? Nah, kromosom kita itu ada 23 pasang, di mana untuk lelaki XY dan wanita XX. Nah, dari gambar ini kita tahu bahwa ada 22 pasang autosom dan 1 gonosom, yaitu gonosom XY atau XX. Nah, untuk jumlah kromosom sendiri di sel somatis atau tubuh terdiri dari 46 buah atau 23 pasang. Atau biasanya ditulis dengan 44A, A ini autosom, plus XX untuk perempuan atau XY untuk lelaki. Dan 22AA atau 22 pasang autosom plus XX untuk wanita atau XY untuk lelaki. Kemudian di sel gamet atau kelamin itu terdiri dari 23 buah atau yang ditulis dengan 22A
plus XY untuk lelaki. Nah, di sel gamet ini cuma ada 2, yaitu sperma dan ovum, sehingga hanya punya 23 buah. Kemudian, hal ini berarti di sel tubuh jumlah kromosom kita ada 46 buah atau 23 pasang, atau biasa disebut 2N atau diploid. Nah, sedangkan di sel gamet atau kelamin jumlah kromosom kita hanya ada 23 buah atau biasanya disebut dengan haploid atau M. Selanjutnya ada gen. Apa sih gen itu? Gen itu yaitu suatu zarah yang kompak dan menempati suatu lokus pada kromosom yang mengandung satuan informasi genetika dan mengatur sifat menurun tertentu. Setiap kromosom itu selalu berpasangan. Nah, jadi biasanya gen itu berpasangan dengan kromosom homolognya. Atau biasanya itu dia ditulis dengan A besar atau A kecil, atau biasa disebut dengan homozigot, atau ditulis dengan A besar, A kecil, atau disebut dengan heterozigot. Kemudian jadi kaitannya antara DNA dan gen itu apa sih? Nah, DNA itu dia berbaris puluhan sampai ratusan dan akan membentuk satu sifat atau satu gen. Kemudian gen yang berpasangan itu disebut dengan alel. Jadi alel adalah pasangan dari gen. Kalau gen sendiri, kalau alel itu berdua, seperti pada gambar. Selanjutnya ada DNA. DNA itu adalah 2 untai polinukleotida yang berpasangan, berikatan lalu berpilin. Nah, rantai DNA ini biasanya disebut dengan rantai polinukleotida. Setiap satu nukleotida harus terdiri dari seperti yang digambar ini, yang diberi tanda putus-putus. Nah, untuk bulat ini adalah fosfat, untuk segi 5 biru ini adalah gula deoksiribosa atau gula pentosa. Kemudian untuk yang warna beda-beda ini ada CGTA. Ini adalah basa nitrogen. Nah, kemudian setiap makhluk hidup itu memiliki keistimewaan sifat, yaitu karena susunan basa nitrogen ini, di mana ada 4 macam basa nitrogen, yaitu TSGA. Cuma 4, AGTS gitu aja berulang-ulang. Tetapi karena kita punya banyak atau bahkan sampai triliunan, maka tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang sifatnya sama persis. Yang membedakan makhluk hidup dengan lainnya yaitu susunan basa nitrogen. Antara A dan T, ikatan hidrogennya itu rangkap 2. Kemudian sedangkan antara G dan C, dia ikatan hidrogennya itu rangkap 3. Nah, ini adalah gambar dari senyawa basa purin dan basa pirimidin. Kemudian ada molekul DNA. Molekul DNA ini memiliki beberapa sifat. Antara lain yang pertama ada DNA berbagai organisme mempunyai kandungan adenin yang sama dengan timin. Perbedaan antara DNA dari spesies yang berkelainan terletak antara kandungan A plus T atau G plus C. Yang kemudian yang kedua ada setiap molekul DNA disusun oleh 2 rantai polinukleotida. Basa-basa dari kedua rantai tersebut berpasangan dengan aturan. Adenin berpasangan dengan timin dan guanin berpasangan dengan sitosin. Antara kedua basa yang berpasangan terbentuklah ikatan hidrogen. Adanya ikatan ini memberikan kelenturan pada DNA. Yang kemudian yang ketiga adalah DNA merupakan struktur yang aktif melakukan fungsi biologi. Kemudian pada struktur DNA, rangkaian purin dan pirimidin itu berkelompok-kelompok. Masing-masing kelompok itu terdiri atas 3 basa nitrogen atau triplet, atau yang disebut dengan kodogen atau kode genetik. Nah, kodogen ini menentukan jenis asam amino yang harus dirangkai. Nah, yang gambar di samping ini merupakan gambar dari macam-macam asam amino beserta dengan kode genetiknya. Nah, kalian dapat lihat ya, ada 20 macam asam amino. Selanjutnya adalah struktur DNA dan RNA. RNA itu untaiannya cuma 1 atau untaian tunggal. Kalau DNA dia untaiannya adalah untaian ganda yang kemudian berpilin sehingga disebut dengan double helix. DNA dan RNA itu adalah polimer.
polimer itu terdiri dari banyak monomer, yang mana monomer DNA dan RNA adalah gula pentosa, basa dengan nitrogen, dan fosfat. Kemudian perbedaan DNA dan RNA. Berdasarkan letaknya, DNA itu terdapat dalam kromosom atau nukleus. Sedangkan RNA selain di nukleus, dia juga terdapat di sitoplasma, terutama di dalam ribosom. Kemudian berdasarkan bentuk, jika DNA dia berbentuk rantai double helix, untuk RNA dia berbentuk rantai tunggal. Kemudian DNA itu dia kadar tetap dan fungsinya mengendalikan faktor genetis dan sintesis protein. Sedangkan RNA kadarnya tidak tetap dan fungsinya sebagai sintesis protein. DNA sendiri terdiri atas purin, basa purin, yaitu adenin dan guanin, dan basa pirimidin, sitosin dan timin. Sedangkan RNA, dia basa purinnya terdiri dari adenin dan guanin, dan basa pirimidin terdiri dari sitosin dan urasil. Kemudian DNA itu dia menggunakan deoksirribosa sebagai komponen gulanya, sedangkan RNA menggunakan ribosa sebagai komponen gulanya. Struktur RNA. Terdapat 3 macam RNA. Yang pertama ada RNA duta atau RNA-D. Berfungsi membawa informasi genetis. RNA-D ini bertindak sebagai pola cetakan untuk membentuk polipeptida dengan mengatur urutan asam amino dari polipeptida yang disusun. Nah, RNA-D ini disebut juga kodon atau yang bertugas membawa kode-kode genetik. Yang kedua ada RNA transfer atau RNA-T. Berfungsi menerjemahkan kodon dari RNA-D dan sebagai pengikat asam amino yang akan disusun menjadi protein di dalam ribosom. Kemudian yang ketiga ada RNA ribosom atau RNA-R. Terdapat di dalam ribosom dan dihasilkan oleh gen khusus yang terletak di kromatin pada nukleus. Kemudian ada sintesis protein. Nah, proses sintesis protein ini akan melibatkan DNA, RNA-D, RNA-T, dan RNA-R, di mana sekuen basa pada DNA akan menentukan sekuen asam amino untuk pembentukan protein, sehingga dibutuhkan RNA sebagai perantara. Kemudian ada tahap sintesis protein. Nah, tahap sintesis protein ini ada 2. Yang pertama ada transkripsi dan ada translasi. Transkripsi yaitu proses pembentukan mRNA dari salah satu pita DNA, di mana RNA polimerase akan membuka sebagian double helix DNA dan membantu menyusun mRNA dengan menambahkan nukleotida. Nah, mRNA yang sudah terbentuk itu akan menuju ke sitoplasma untuk proses transaksi di ribosom, yang mana dibangun di dalam ribosom dengan asam amino yang terdapat di dalam plasma sebagai bahannya. Untuk translasi yaitu di ribosom, mRNA akan diterjemahkan dengan bantuan tRNA untuk menjadi asam amino. Kemudian asam amino ini akan diaktifkan dengan ATP dan dibawa oleh tRNA ke ribosom. Nah, tRNA ini memiliki antikodon yang sesuai dengan triplet kodon pada mRNA, yang mana kesesuaian kodon antikodon akan mengkode untuk asam amino tertentu, sehingga asam amino ini akan dirangkai membentuk polisom yang kemudian akan membentuk protein. Oke adik-adik, materi kita sudah selesai. Semoga bisa dipahami ya. Jangan lupa untuk diulang-ulang terus supaya semakin paham. Terima kasih untuk adik yang sudah menyimak, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat belajarnya.